Memang kadang-kadang ya orang namanya kalau sudah, oh ini saya langsung jawab ya Romo Afan ya. Tadi harusnya kan lewat moderator dulu nih. Silakan, Bante. Oke. Jadi begini, memang ada orang-orang itu kalau sudah punya masalah itu memang sulit sekali. Jadi dia sudah nggak ketemu jalan keluarnya. Nah, sering dia bertanya kepada teman. Kalau teman itu bijaksana, dia bisa memberikan nasihat yang positif. Walaupun masalah mungkin belum selesai, kalau dia bisa menceritakan masalahnya, itu sebetulnya beban pikirannya berkurang. Kemudian apalagi kalau teman ini bisa memberikan nasihat yang positif, dia akan lebih lega. Tetapi kadang teman ini dia tidak punya, atau ketemu teman yang toksik juga, jadi malah bikin masalah. Jadi misalnya, aduh, aku ini usahanya kok hancur ya. Wah ya, kamu ini memang kamu burukmu banyak sih. Ya, memang kamu ini pantas lah kalau hidupmu menderita. Waduh, malah tidak karu-karuan. Jadi dia tambah stres. Ya iyalah, saya ini sejelek itu ya. Akhirnya dia pengen bunuh diri dan akhirnya bunuh diri sungguhan. Nah, bunuh diri ini memang seperti yang Romo Padma sampaikan tadi. Dia punya anggapan bahwa nanti kan saya lahir kembali. Siapa tahu saya menjadi lebih bagus. Tetapi pikiran akhir itu kan penting banget. Jadi motivasi ketika dia bunuh diri itu bukan sesuatu yang bentuk kebahagiaan dan itu bisa mengantar dia justru terlahir di alam tidak bahagia. Karena itu di dalam Dhamma tidak disarankan orang bunuh diri. Malah ada yang menyampaikan membunuh makhluk saja melanggar sila. Itu makhluk lain. Nah ini membunuh dirinya sendiri. Kenapa kok membunuh dirinya sendiri itu kok tidak menjadi disarankan di dalam Dharma? Karena terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Disampaikan di dalam Dhamma bahwa satu ketika Sang Buddha itu pernah mengambil debu dengan kuku beliau. Jadi beliau menggunakan kukunya itu kemudian menggores tanah. Lalu beliau bertanya kepada para biku, banyak mana debu di kuku saya dengan debu di seluruh dunia ini? Wah ya jelas banyak debu di seluruh dunia. Debu di kuku Sang Buddha ini hanya sedikit sekali. Lalu Sang Buddha menjawab atau menyampaikan bahwa kemungkinan satu makhluk itu terlahir sebagai manusia itu seperti debu di kuku ini. Sangat sedikit kesempatan satu makhluk terlahir sebagai manusia. Jadi jangan Anda kemudian lanjutkan lagi, kok banyak makhluknya ya sekarang, kok banyak manusia di dunia ini sampai sedemikian banyak ledakannya. Itu makhluk, satu perjalanan makhluk itu terlahir sebagai manusia itu sulit. Tapi kalau sekarang banyak manusia yang lain, itu karena makhluk-makhluk yang lain itu juga yang mengalami proses perjalanannya. Tapi setelah jadi manusia, apakah dia akan lahir jadi makhluk manusia lagi? Itu belum tentu. Apakah dulu juga sebelumnya manusia? Itu ya belum tentu. Jadi perjalanan satu utas makhluk ini menjadi manusia itu sulit banget. Nah sekarang dia sudah terlahir sebagai manusia. Kalau dia kemudian membunuh dirinya, dia menghilangkan nilai positif yang sudah lahir sebagai manusia itu, mengharap nanti satu ketika bisa lahir yang lebih baik. Belum tentu. Karena kelahiran kesempatan menjadi manusia itu sangat sedikit. Itu kan hanya harapan. Kenyataannya malah dia nanti lahir di alam menderita yang tidak karu-karuan. Nah, kemudian malah ada satu sumber lain yang bukan dari Tipitaka menyampaikan, kalau seseorang itu bunuh diri, maka dalam 500 kelahiran mendatang, terkondisi dia untuk bunuh diri lagi. Dan itu berkelipatan ya. Satu kali bunuh diri 500. Jadi kalau lahir berikutnya terkondisi bunuh diri dan dia jalani, ya tambah 500 lagi.
Lalu yang ketiga, bunuh diri lagi, ya tambah 500 lagi. Jadi demikian panjang. Kalau dia menahan, mau bunuh diri, tapi enggak lah, aku udah ngerti damai sekarang, aku enggak mau bunuh diri. Terus sampai 499, kelahiran juga bisa. Tapi yang terakhir itu dia bunuh diri juga karena sudah stres. Itu tambah lagi 500. Nah, jadi itu dikatakan di dalam Dhamma seperti itu membuat orang itu lalu berpikir, waduh ini kalau bunuh diri ini akan terkondisi terus. Makanya orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri itu kadang-kadang dari SMA atau dari kecil itu dari muda sudah selalu pikir, caranya gini, kalau aku mainannya diambil tuh aku bunuh diri saja. Aku kalau punya orang tua bunuh diri saja kalau orang tuanya jahat seperti ini. Omongan bunuh diri itu sudah seperti bahasa sehari-hari, dan itu kalau di dalam Dhamma itu sangat berisiko. Membunuh makhluk lain saja sudah karma buruk, apalagi membunuh dirinya sendiri, membunuh kesempatan menjadi manusia yang berpotensi mendengar Dharma, yang berpotensi melatih melaksanakan Dharma, sehingga berpotensi mencapai kesucian. Dia hanya satu karena ada problem, entah itu problem rumah tangga, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, tetapi dia menghancurkan kesempatan untuk mendengar Dharma, kesempatan untuk melaksanakan Dharma, dan kesempatan untuk mencapai kebebasan akhir, yaitu mencapai kesucian. Hilang kesempatan yang sedemikian besar untuk satu hal. Nah, tetapi memang orang ini butuh orang yang bisa menasihati sehingga membangkitkan semangat lagi. Karena itu kita di dalam Dhamma diajarkan untuk memiliki kalyana mita. Kita diajarkan untuk punya teman yang baik. Dan kita juga diajarkan jadilah teman yang baik, yang bisa menunjukkan kalau teman ini keliru, tunjukkanlah yang baik. Kalau teman ini belum tahu, berilah pengetahuan. Kalau teman ini punya keraguan, berilah pemahaman sehingga keraguannya itu hilang. Inilah manfaatnya kalyana mita, teman baik. Jadi kalau kita tidak banyak masalah, jadilah teman baik untuk rekan-rekan di sekitar kita. Bahkan kalyana mita mungkin untuk orang tua kita, pasangan hidup maupun teman, anak, dan sebagainya. Tapi kalau kita bermasalah, mudah-mudahan kita juga punya kalyana mita, karena kebajikan yang kita lakukan itu, sehingga kita punya kalyana mita yang mengkondisikan kita, mencegah kita untuk tidak berpikir pendek dengan pokoknya aku bunuh diri saja selesai, nanti lahir jadi ayam lagi gimana, lahir lagi jadi ayam malah jadi ayam goreng nanti, dan lain sebagainya, kan malah lebih menderita. Demikian, jadi konsep bunuh diri di dalam Dharma itu memang tidak didukung karena itu menghilangkan kesempatan kita belajar Dhamma, kehilangan kesempatan melaksanakan Dharma, dan bahkan kehilangan kesempatan untuk mencapai pencerahan alias kesucian. Mudah-mudahan ini bisa lebih jelas.